begal tembak tempat, tidak ada toleransi. Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat akibat maraknya aksi begal yang semakin nekat, pernyataan Kapolda Lampung Irjen Helvi Assegaf justru menuai perdebatan publik. Instruksi untuk menembak di tempat pelaku curanmor atau begal memang dinilai sebagian pihak sebagai langkah tegas untuk menekan kriminalitas. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Lantas sejauh mana tindakan keras dapat menjadi solusi atas meningkatnya kejahatan jalanan? Diketahui perintah tembak di tempat ini dilontarkan setelah anggota Direktorat Intelkam Polda Lampung, Brigadir Kepala Numerta Arya Supena tewas ditembak pelaku curanmor di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kelurahan Labuhan Batu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Sabtu 9 Mei 2026 pagi. Bribka Arya ditembak saat berusaha menggagalkan pencurian sepeda motor. Namun perintah tembak di tempat yang dilontarkan Helvi menuai pro dan kontra di masyarakat. Di lini masa, warganet ramai berkomentar dan mendukung tindakan tegas yang bakal dilakukan oleh polisi. Berbagai alasan yang dikemukakan warganet antara lain karena aksi maling sepeda motor semakin nekat dan membahayakan keselamatan warga. Tak sedikit pula yang membawa senjata tajam hingga senjata api. Sementara itu pendapat berbeda diungkap ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk main hakim sendiri. Menurut dia siapapun pelakunya termasuk aparat negara, tindakan tembak di tempat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Karena itu pejabat publik atau komandan yang memerintahkan tindakan tersebut seharusnya diproses secara hukum karena dianggap memerintahkan perbuatan melanggar hukum. Hal senada juga disampaikan sebelumnya oleh Menteri HAM Natalius Pigai Rabu 20 Mei yang mengingatkan bahwa perintah tembak di tempat tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sehingga tidak dapat dibenarkan. Pigai juga menegaskan pelaku kejahatan termasuk teroris seharusnya ditangkap hidup-hidup untuk diproses secara hukum dan menggali informasi lebih lanjut. Menurut dia, negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa proses hukum yang sah. Maraknya aksi begal di berbagai daerah membuat aparat penegak hukum mengambil langkah yang semakin tegas. Mulai dari pembentukan tim pemburu begal di Jakarta, wacana tembak di tempat, hingga pelibatan TNI dalam patroli keamanan. Namun di balik upaya menciptakan rasa aman, kebijakan tersebut juga memicu perdebatan. Sebagian menilai tindakan keras diperlukan untuk menekan angka kriminalitas, sementara pihak lain khawatir pendekatan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia dan melampaui batas kewenangan aparat dalam penanganan kejahatan sipil. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menyebut adanya aturan penggunaan senjata api dalam Perkapolri nomor 1 tahun 2009 dan nomor 8 tahun 2009. Kedua aturan tersebut menegaskan penggunaan senjata api harus mengedepankan asas proporsionalitas, yakni sebagai pilihan terakhir untuk melumpuhkan pelaku, didahului peringatan yang jelas dan bukan ditujukan untuk membunuh. Ia menilai pembenaran terhadap penembakan di tempat sangat berisiko. Tanpa proses peradilan yang adil, objektif, dan transparan, instruksi tersebut membuka peluang salah sasaran terhadap individu yang belum tentu bersalah secara hukum sehingga melanggar asas praduga tak bersalah. Polemik lain juga muncul dari penanganan begal ini, yakni keterlibatan TNI dalam patroli keamanan. Menurut Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Nur Iskak, pihaknya menurunkan personel dari Koramil, Kodim, hingga Batalion Tempur untuk patroli bersama kepolisian. Namun pertanyaannya, apakah ini langkah yang tepat? Pengamat militer Mufti Makarim menegaskan memburu pelaku kriminal seperti begal bukan tugas pokok dan fungsi TNI. Menurut dia, penegakan hukum merupakan ranah kepolisian dan tidak diatur dalam Undang-Undang TNI. Mufti juga mempertanyakan mekanisme hukum jika terjadi kesalahan tindakan oleh prajurit TNI dalam operasi penegakan hukum. Ia menilai TNI sebaiknya tidak masuk ke ranah penegakan hukum, kecuali dalam kondisi tertentu yang sudah diatur dalam operasi militer selain perang. Salah satunya harus ada permintaan dari otoritas sipil karena ketidakmampuan aparat yang berwenang.
Pengerahan TNI seharusnya difokuskan untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, bukan kriminalitas umum. Keterlibatan TNI dalam penanganan kriminalitas dikhawatirkan memicu multitafsir, bahwa militer mulai masuk ke berbagai sektor yang menjadi kewenangan sipil. Hal senada juga diungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Menurutnya, meski terdengar tegas, kebijakan tersebut bermasalah dari sisi hukum maupun fungsi negara. Kejahatan begal dinilai sebagai tindak kriminalitas jalanan yang masuk ranah penegakan hukum dan seharusnya ditangani kepolisian, bukan militer. Usman menegaskan ketika tentara bersenjata perang turun ke jalan menghadapi persoalan kriminal, publik bisa melihat bahwa masalah sosial diselesaikan melalui intimidasi, bukan investigasi. Hal itu dinilai dapat mengikis kepercayaan terhadap hukum dan kepolisian sipil, serta memperkuat persepsi negara komando. Sahabat Kompas, maraknya aksi begal membuat masyarakat menuntut tindakan yang cepat dan tegas. Namun di tengah situasi itu, penegakan hukum tetap dituntut berjalan sesuai aturan dan prinsip HAM. Sebab ketika kewenangan aparat besar tanpa pengawasan yang jelas, batas antara menjaga keamanan dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin tipis. Kalau menurut sahabat Kompas, apa solusi yang seharusnya ditempuh aparat keamanan untuk menangani maraknya begal ini?